Jumpa lagi dengan saya Arham Licin di program andalan kita Sapa Papua. Hari ini edisi kelima dari program yang baru kita luncurkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dan saya masih ada di Kabupaten Manokwari, tetapi tema kita hari ini berbicara tentang otonomi khusus dan masa depan Kabupaten Manokwari Selatan. Saya sudah kedatangan tamu narasumber yang akan berbicara sejauh mana Manokwari Selatan berlari dengan dana otonomi khusus yang besar. Kita sudah undang tamu spesial Bapak Joni Saiba, SEMM ya Pak? Ya. Ketua fraksi gabungan 3 partai yang ada di DPRD Kabupaten Manokwari. Beliau adalah ketua fraksi gabungan partai PKB, PKS, dan P3. Dan dari rekam jejak yang kami dapatkan, beliau juga adalah ketua KMPI Kabupaten Manokwari Selatan. Dan beliau sebelum menjadi anggota DPRD adalah aktivis dari gerakan Pemuda Kristen Indonesia atau GMKI di Kabupaten Manokwari Selatan. Selamat datang kakak. Sore. Selamat sore, dan kita hari ini mau bicara-bicara soal sejauh mana otonomi khusus di Mansel. Dia berjalan seperti apa, terus kemudian bagaimana DPR menyikapi persoalan otonomi khusus yang ada di sana. Bisa mungkin kita mulai dari seperti apa pengawasan DPR yang menjadi salah satu fungsinya dengan dana otsus yang begitu besar, terus seperti apa Mansel hari ini? Ya baik, terima kasih untuk kesempatan forum yang disediakan oleh Sapa Papua bagi kami anggota DPR Kabupaten Manokwari Selatan dari fraksi gabungan Mansel Bersatu untuk Perubahan. Dari perspektif otsus dana yang besar yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, pertama kami mengucap syukur dulu kepada Tuhan sebab otsus ini menjadi bahan perdebatan, tapi juga otsus ini merupakan cikal bakal gerakan Papua Merdeka. Itu adalah dasar sehingga negara melakukan kontrak kerjasama dengan Papua dan lahirlah otsus. Jilid pertama sudah selesai. 2021, 2001, 2021. Dan dia berlanjut lagi ke jilid 2, 2021 ke 2041. Nah, dengan demikian kami untuk 10 tahun pemerintahan sebelumnya kami menganggap bahwa dana otsus itu dia tidak berjalan semestinya. Dan di 3-4 tahun terakhir di pemerintahan sebelumnya itu yang seharusnya otsus itu langsung dikucurkan ke kampung-kampung. Tetapi kenyataannya tidak berjalan. Dan banyak masyarakat bertanya ke kepala kampung, bertanya kepada dinas yang menangani dalam hal ini pemberdayaan masyarakat, tapi juga ada juga yang bertanya ke kami DPR. Sehingga beberapa waktu lalu telah dilakukan diskusi antara BP3OKP dan pemerintah Manokwari Selatan baru-baru ini di kantor Bupati Manokwari Selatan. Dan di dalam diskusi itu juga tidak mendapat titik terang terkait dengan alokasi dana otsus dari pemerintah Mansel ke kampung-kampung, 57 kampung yang ada. Nah, dengan demikian ini menjadi pertanyaan besar di pemerintahan yang ada, pemerintahan baru ini, Pak Bernard dan Pak Mesak. Sehingga tugas kami sebagai anggota DPR, kami mendukung pendapat, pandangan dari fraksi otsus yang dengan sungguh-sungguh mengawal dana otsus. Tetapi kenyataan hari ini di 1 tahun pemerintahan Pak Bernard dan Mesak,
kami melihat bahwa dana otsus ini dia masuk langsung dalam bentuk APBD. Oke. Nah, sehingga kami mengawasi di situ juga, kami tidak mendapat akses yang baik Iya. untuk melakukan pengawasan seperti tugas kami di DPR. Maksudnya dana otsus ini dia ada di dalam APBD, postur APBD. Iya, jadi dia ada di postur APBD karena dia masuk langsung dalam bentuk SIPD dan langsung dalam bentuk program. Program. Program itu. Tapi bagaimana membedakan antara dana otsus dan otsus? Itu yang jadi soal. Di dalam RK setiap dinas itu RKA. muncul. RKA itu muncul ada dari sumber dana otsus, DAU. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu dia tidak jalan seperti itu. Nah, ada juga dana otsus yang dialokasikan dari beberapa dinas bukan untuk orang Papua. Iya. Nah, ini kan tidak boleh. Contohnya seperti apa? Dana mana? Ya, contohnya salah satu untuk anak-anak bantuan pendidikan untuk anak-anak Ansel. Iya. Ya, itu kan dia hampir bukan saja untuk anak Papua tapi anak yang Non Papua juga yang ada di Manokwari Selatan. Dan itu terjadi. Ya, kemudian juga dari salah satu dinas alokasi anggaran itu dia tidak kepada kebutuhan orang asli Papua, tapi dia secara umum. Ya, artinya Papua dengan non Papua dapat sama-sama. Ya, dapat sama-sama di situ. Padahal dana otsus ini kan sebenarnya sesuai undang-undang otsus ya untuk orang Papua asli. Itu yang menjadi sorot utamanya karena dia masuk semua dalam bentuk gelondongan masuk di dalam APBD. Sehingga informasi yang pernah kami sama-sama dengan MRP bahwa MRP telah mengusulkan bahwa kalau boleh dana otsus ini dibagi ke setiap keluarga orang asli Papua. Ya. Dan itu tidak diindahkan sampai hari ini. Ini sudah mau masuk ke jilid kedua. Jadi maksudnya dana otsus langsung diterima masyarakat begitu? Iya, maksud MRP waktu itu seperti itu. Terus tanggapan anggota DPR seperti apa? Maunya sama? Itu ada perdebatan. Tetapi perdebatan ini dia mulai dari Papua Barat, dia langsung bergeser ke pusat. Sehingga ya pusat tetap berjalan sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam bentuk SIPD tadi. Dan itu terjadi sampai hari ini. Bagi kami peruntukan dana otsus itu dia mau bilang tidak tepat sasaran, ya. Tidak tepat sasaran? Iya, tidak tepat sasaran. Ya, tetapi yang hari ini masyarakat dia sorot adalah ya hampir 4 tahun ini dananya tidak langsung ke kampung. Hanya dana desa yang dikelola oleh kampung. Kalau dana desa kan semua desa di Indonesia ada. Iya. Lalu apa kelebihan Papua dengan dana otsus kalau begitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat di Manokwari Selatan hari ini. Kalau semua sama, orang non Papua dengan orang Papua sama menikmati hasil. Kan APBD ini kan untuk semua. Iya. Nah, kalau dana otsus ini ada di APBD, ya otomatis dia akan dinikmati oleh semua. Benar. Dan itu terjadi. Sehingga kami di dalam fungsi pengawasan berjalan bersama-sama dengan teman-teman di fraksi otsus untuk kita mengawasi ini bersama-sama. Nah, kami berharap di pemerintahan ini Manokwari Selatan di bawah Pak Bernard dan Pak Mesak, kita membangun kolaborasi, membangun sinergitas, membangun kepercayaan antara pemerintah dan DPR supaya pandangan publik tentang otsus yang gagal, pandangan publik tentang otsus yang tidak dirasakan oleh masyarakat akar rumput, ini hari demi hari bisa dijawab oleh pemerintah. Baik kami dari DPR supaya sinkronisasi ini jalan, maka kita mulai dari perencanaan. Nah, dari perencanaan ini saja, ya saya harus sampaikan begini, musrembang otsus itu tidak jalan. Musrembang, mulai dari tingkat kampung, tidak jalan sampai tingkat kabupaten. Ya, ini yang jalan kan musrembang saja. Tapi khusus untuk musrembang otsus saja itu tidak jalan. Sehingga bagaimana masyarakat orang asli Papua dia mau salurkan aspirasi. Maka dia cuma satu tadi kembali kepada APBD. Ya. Artinya ada yang janggal di proses dana otsus ini, perencanaan dana otsus ini. Atau mungkin tidak dilibatkan perencanaan yang matang dari institusi yang harusnya merencanakan ini, Bapeda misalnya.
Iya, sejauh komunikasi DPR dengan Bapeda dalam hal ini dalam tim anggaran, Ya. salah satunya Bapeda, komunikasi itu dia jalan, tetapi realisasinya itu tidak jalan. Nah, perencanaan ini awalnya Bapeda dia yang ambil bagian, Ya. tetapi menurut pengamatan kami, Bapeda dia hanya bikin dokumen. Selesai itu tidak Selesai itu dia dilibatkan tidak, lagi. tidak dilibatkan. Nah, tetapi yang kami sorot adalah musrembang autos ini harus jalan. Nah, ini menjadi catatan. Dan ini pernah jadi catatan fraksi Pak Joni. Iya, kami menjadi catatan kami kepada pemerintah di Manggaran untuk perencanaan ini harus ya benar-benar Bapeda mengambil peran, Iya. ya semua tim mengambil peran, tapi kami DPR dilibatkan untuk memberikan peran terkhusus teman-teman di fraksi Otsus. Di fraksi Otsus. Iya. Nah, sejauh mana kolaborasi teman-teman di DPR dengan pemerintah Bupati dalam hal ini? Sejauh ini seperti apa kolaborasi? Sejauh ini kolaborasi pemerintah dan eksekutif baik, berjalan dengan baik. Itu bukti kami pernah diundang dari Banggar, tim anggaran undang tim Banggar dari DPR untuk bahas APBD 2025, untuk bahas APBD perubahan 2025 juga. Iya. Dan kemarin di pembahasan APBD 2026 sampai hari ini belum jalan. Mandek. Padahal sudah mau habis tahun. Iya, padahal sudah mau habis tahun. Berarti kolaborasi antara pemerintah daerah dengan DPR tidak jalan dong? Iya. Artinya begini, dia jalan, tetapi ini saya lihat belum ada saling keterbukaan antara pemerintah kepada DPR. Tidak ada saling membuka diri. Nah, maka ada yang ditutup-tutupi dong? Ada yang ditutup-tutupi. Sehingga saran kami dari fraksi sudah menjadi beberapa catatan. Apa yang ditutup-tutupi kalau kami butuh komunikasi ini di jalan. Jadi dengan Pak Bupati sejauh mana? Iya. Jadi dengan Pak Bupati komunikasi jalan. Nah, nanti di tim anggaran ini, nanti komunikasi kita di jalan, tetapi untuk disalurkan ke pimpinan dalam hal ini Pak Bupati sebagai pengambil kebijakan anggaran itu tidak jalan normal. Mentok di ketua tim TAPD. Dalam hal ini Sekda. Iya. Sekda dong sebagai ketua tim TAPD yang tidak mampu menjembatani komunikasi antara DPR dengan Bupati sebagai kepala daerah. Benar. Atau ada kepentingan-kepentingan politik lain di DPRD Mansel yang mungkin kemudian terjadi benturan di dalam atau seperti apa? Iya, kalau sampai ke kepentingan politik lain, menurut amat kami ada, tetapi kami tidak punya cukup bukti untuk menjelaskan itu lebih jauh. Karena menurut kami bahwa komunikasi ini dijalan dari pimpinan DPR ke tim anggaran sampai ke Bupati, komunikasi ini putus. Bahkan coba bayangkan pimpinan kami saja untuk menelpon untuk salah satu dinas dalam hal ini keuangan itu komunikasinya teleponnya tidak dilayani. Sampai sebegitu? Iya. Anggota DPRD, ketua DPR dalam tanda kutip ini pandang enteng. Iya, enteng sekali. Iya, ini saya juga bingung di bagian ini. Wah, ini loh kita ini kan mitra. Kenapa pimpinan kami tidak dilayani? Sekelas kepala dinas, kepala badan. Jelas. Harusnya mitranya kan dengan bupati nih. Iya. Bupati dengan wakil bupati. Iya. Dan ini kami sarankan supaya Pak Bupati untuk segera mengevaluasi kepala dinas yang tidak mau serius membantu bupati. Ya, ini bisa jadi kerikil bagi bupati. Ya, ini jadi kerikil bagi bupati. Bupati harus melihat kepala dinas yang tidak serius, tidak bekerja membantu bupati, itu dievaluasi. Ya. Sebab begini, pimpinan DPR atau DPR dengan bupati ini mitra. yang harus dijaga komunikasinya. Iya. Supaya apa? Dalam sisi perencanaan, pengawasan sampai di anggaran, sampai di pertanggungjawaban itu berjalan dengan baik. Iya. Kalau DPR berkeras bisa gagal semua program. Bisa. Iya. Dan ini menjadi pembicaraan hangat 3 minggu terakhir di kalangan DPR di beberapa komisi, 3 komisi yang ada. Nah, kita berharap diskusi hangat ini direspon baik oleh pemerintah. Dalam hal ini bupati. Dalam hal ini bupati.
Ar- Karena artinya sampai hari ini 3 surat masuk dari DPR sudah ke pemerintah untuk meminta penyerahan dokumen KUA PPS dan KUA dan PPAS PPAS itu APBD Induk sampai belum ditanggapi. belum ditanggapi. Wah, Sementara sekarang sudah tanggal 26. 26. Ya, Desember sudah sibuk Iya. orang dengan menghadapi Natal Iya. tahun baru. benar. Artinya kerja-kerja legislasi ini pasti terganggu juga Terganggu. dengan itu. Terus Pak Joni sebagai ketua fraksi gabungan ini melihat fenomena yang terjadi di jajaran ASN ini, apakah pernah fraksi Kakak Joni ini menyampaikan pandangan ini secara kritis lewat forum-forum resmi di DPR kepada Bupati langsung? Iya, pandangan kami dari fraksi Mansel Bersatu kita bisa untuk perubahan ini sudah jelas. Dalam 3 pandangan kami memberikan catatan kritis kepada pemerintah bahwa kepada OPD yang kerjanya tanda kutip tidak efektif, ya tidak memberikan dampak kepada pemerintah, kepada masyarakat dan pimpinan. Pertama, Bupati harus evaluasi. Ya, yang kedua, transparansi anggaran di dalam semua kegiatan itu harus ada papan proyek. Ya, baik sumber dana otsus, down, itu harus jelas papan. Tapi tidak ada. Di Mansel tidak ada. Dan catatan khusus kepada beberapa dinas terkait pendidikan dan kesehatan itu jelas bahwa mohon diperbaiki sistem pembayaran kepada adik-adik kita mahasiswa. Manokwari Selatan di kota studi yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kesehatan perlu diperbaiki, tenaga medis, layanan, tapi juga pengadaan obat itu harus pengadaan harus cukup. Ya, harus cukup. Selama ini kekurangan. Bahkan ya ini sering yang kami tanya, kok di apotek, di gudang farmasi obat bisa kurang, tapi di apotek ada. Dan saya dapat info apotek ini punya orang yang kerja di rumah sakit. Dan di rumah sakit. Waduh. ASN juga di situ. Ini perlu diinvestigasi. Iya. Dan ini bisa jadi catatan khusus untuk APH. Iya. Jangan sampai ini barang ditukar. Benar. Atau ya entahlah. Iya. Itu kerja investigasi dari APH. Iya, benar. Nah, kalau menurut Kakak Joni, sejauh ini pemerintah Kabupaten Mansel di bawah kepemimpinan Pak Bernard Mandacan ini sudah berjalan berapa persen? Iya, sejauh ini baru berjalan 25% karena beliau masih masuk di dalam perencanaan. Ya, ini kan masih masuk di priorisasi Pak Mantan. Ya, nanti di 2026 baru murni beliau punya. Ya. Sehingga kami menilai bahwa ini beliau masih melaksanakan program pemerintahan sebelumnya. Nah, kita berharap di 2026 ini kita memaklumi bahwa ini ada terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar. Ya, secara nasional. Nah, tetapi kami berharap komunikasi antara pemerintah dan DPR ini harus dibuka. Ya. Kemudian perencanaan ini tim anggaran dalam DPR dilibatkan untuk membantu pemerintahan ini untuk mempercepat proses-proses pembangunan yang menyentuh kepada masyarakat. Ya. Nah, Kakak, soal dana otsus sebagai anggota DPR, tahu tidak berapa jumlahnya untuk tahun 2026 ini? Dana otsus untuk 2026 secara dokumen kami belum lihat. Ya, kalau 2025? 2025 ya, nanti saya akan share dia punya angkanya. Iya. Ya, dari 600 miliar sekian, ya, APBD Mansel 700 miliar sekian dari APBD Mansel ini, berapa dana otsus di situ 2025 itu? Itu ya cukup hampir 100-an lebih. Hampir 100 miliar. Tetapi untuk tahun 2026 ini dia mengalami defisit. Penurunan. Ya, penurunan. Termasuk dana otsus juga dipotong ya? Dipotong juga. Nah, yang dikritisi selain persoalan-persoalan tadi yang disampaikan, apalagi yang menurut Pak Joni Saiba ini yang penting sekali harus jadi perhatian pemerintah Kabupaten Mansel?
Iya, yang penting sekali menjadi perhatian pemerintahan Mansel untuk ke depan ini kurangi perencanaan pembangunan fisik yang skalanya besar. Oke. Nah, supaya ya dana yang sedikit ini pertama untuk membayar angsuran utang. Kemudian ya melihat program-program prioritas yang menyentuh kepada masyarakat. Menyentuh langsung. Ya, langsung kepada masyarakat. Nah, ini bisa dia berjalan 2 tahun ke depan supaya ya efisiensi anggaran itu dia walaupun dia berkurang tapi utangnya terjaga, pembangunan kepada masyarakat juga dia bisa masyarakat bisa merasakan langsung dampaknya. Tapi juga untuk mengurangi beban anggaran untuk tahun sebelumnya. Ya. Artinya mengatur sirkulasi keuangan daerah ini penting sekali. Ya, sangat penting. Sangat penting. Ya, dan ini membutuhkan hikmat. Ya, hingga kita berharap orang-orang atau tim anggaran ini yang membantu bupati ini benar-benar menyusun kebutuhan pembangunan untuk tahun depan ini harus melihat kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak ya salah satunya ya semua gaji hak pegawai diperhatikan, tapi juga ya macam beras harus dikembalikan. Iya. Ya, pemotongan gaji dari honorer itu juga dikembalikan. Ya, ini kan kebutuhan dasar. Iya. Orang punya hidup. Iya. Jadi kita dalam bagian ini kita di teman-teman itu diskusi. Ya, diskusi itu supaya hak ini harus dikembalikan. Iya. Nah, tadi mengurangi kegiatan pembangunan yang fisiknya besar dulu. Iya. Supaya kebutuhan ini bisa dikembalikan. Biar penyerapan anggaran yang tidak terlalu penting itu jangan dulu lah. Harus fokus ke hal yang tadi disampaikan oleh Kakak Joni. Iya. Nah, apa yang ingin Kakak sampaikan ke masyarakat Manokwari Selatan terkait dengan kondisi dana otsus di Mansel sampai hari ini? Iya, yang kami mau menyarankan kepada masyarakat adalah pertama masyarakat punya hak untuk memberikan pertanyaan kepada pemerintah dulu. Oke. Lalu pemerintah harus memberikan jawaban. Dua sisi ini harus terjadi. Ya. Supaya masyarakat dia bisa tahu kami mengalami defisit anggaran. Oke. Lalu dia mulai mengerti apa yang pemerintah rencanakan. Oke. Nah, ini saya rasa poinnya dulu. Lalu yang berikut ya tadi rencanakan anggaran, rencanakan pembangunan disesuaikan dengan dana yang ada. Nah, lalu melihat kebutuhan yang dasar, yang dasar yang ada di 6 distrik. Iya. Ya. Kebutuhan dasar hari ini hanya adalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Makan minum. Ya, makan minum. Kita berharap ini saya langsung di forum ini kita berharap kejadian di Jayapura itu tidak boleh terjadi di Manokwari Selatan. Kemarin viral sampai Presiden Prabowo angkat bicara itu. Jadi Kepala Dinas Kesehatan harus instruksikan kepada Direktur Rumah Sakit, Puskesmas, masyarakat harus dilayani dulu. Okay. Soal lain-lain nanti akan diurus. Yang penting dilayani dulu. Administrasi nanti belakangan. Nah, ini kita berharap supaya di bagian ini Pak Bupati serius untuk melihat soal kesehatan ini, pelayanan kesehatan ini. Ya. Karena ini bagian penting dari otonomi khusus Papua. Iya, benar sekali. Dan kalau memang Kepala Dinas Kesehatan tidak mampu ya Pak Bupati punya hak untuk mengganti. Pak Bupati punya hak untuk mengevaluasi dan kami di fraksi itu sudah memberikan catatan kepada pemerintah. Iya. Di dalam pandangan fraksi bahwa tadi OPD yang kerjanya tidak serius itu harus dievaluasi. Karena dampaknya kepada masyarakat, tapi dampak politiknya kepada bupati. Iya, itu catatan paling penting buat bupati. Jangan sampai bupati kepleset hanya gara-gara pembantunya yang tidak bisa bekerja. Benar. Betul. Iya. Nah, kami melihat ada beberapa pandangan fraksi dari Kakak Joni ini, fraksi gabungan. Nah, terkait dengan penetapan APBD perubahan. Terus ada juga pandangan fraksi LKPJ Bupati kemarin tahun 2024. Terus ada juga pandangan fraksi terkait dengan RPJMD. Ya. Nah,
semua ini kritis. Dan sepertinya fraksi gabungan ini kan di DPR ada 2 fraksi gabungan ya. Ya. Fraksi gabungan antara PKB, PKS dan P3 ini sepertinya memang terus melakukan kritik tajam ke pemerintah Kabupaten Mansel. Dan memang ini apakah ini memang urgen harus dikritisi atau seperti apa? Iya, itu urgen untuk dikritisi. Contoh RPJMD, apanya yang dikritisi? Kami mengkritisi RPJM ini harus meliputi kebutuhan 6 distrik. Iya, harus meliputi kebutuhan 6 distrik. Karena hampir pengalaman 10 tahun yang lalu itu pembangunan di satu titik. Oke. Ransiki Orasbari. Makanya yang maju di situ aja. Iya. Tidak merata. Ya, tidak merata. Dan Pak, dari dampak itulah baru-baru ini terjadi pernyataan sikap distrik Dataran Isim dan Taota untuk minta pindah ke Kabupaten Teluk Bintuni. Itu faktor-faktor. Artinya kecewa sama pemerintah Kabupaten Mansel. Jadi kita berharap di RPJM itu harus dia melingkup semua atau mencakup kebutuhan yang ada di masing-masing distrik. Di semua distrik. Ya, dan kami melihat, saya selaku ketua Bapemperda yang mengawal pembahasan ini, ada sudah terinclude semua di dalam. Iya. Nah, dan kita berharap di dalam perencanaan 2026 dari kebutuhan yang ada itu harus dimasukkan. Iya. Minimal ada satu kegiatan pembangunan di distrik-distrik pinggiran yang lain. Jangan sama sekali. Ada yang menarik ini, Bapak Joni ini. Apa ini kan anggota DPR yang terpilih dari daerah pemilihan Ransiki ya? Ya. Kalau tidak salah. Benar. Tapi kenapa justru Kakak fokus ke 6 distrik, tidak fokus ke dapilnya? Iya, saya fokus ke secara politik kan harusnya Kakak ini tidak menguntungkan ya? Iya. Tapi kenapa ini dilakukan? Iya, saya punya pengalaman Pak. Pengalaman saya di beberapa program, ini PNP Mandiri, Kompak Bakti dan PPIP. Ya, saya makan dengan masyarakat. Baik di Isim, di Taota, di Nenei, Momiwaren aksesnya mudah. Ini saya melihat dan saya merasakan kebutuhan masyarakat yang sangat yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Harus. Dan ada beberapa kebutuhan mendasar yang sampai hari ini ya diabaikan. Salah satunya sekolah ada. Ada daerah yang tidak ada sekolah. Ada, tapi gurunya ya ada sekolah tapi guru tidak ada. Ya, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, baik. Nah, ini dari sisi ini yang saya menilai. Nah, kemudian dari program-program pertanian, perikanan di beberapa macam contoh di Isim, Nenei, Taota itu ada masyarakat punya kolam perikanan darat. Perikanan ya. Nah, ini air tawar. Air tawar. Ya. Ini ada. Ya, dan ini perlu kan dikembangkan. Itu kan tidak terlalu capek untuk budidaya. Dan ini pemerintah harus turun tangan. Harus turun tangan. Nah, di bagian ini yang kita lihat. Kemudian ada lagi pendidikan anak-anak sekolah. Ya, hampir semua mau di sekolah-sekolah unggulan itu dari Ransiki, Orasbari, cuma 2 ini. Hanya 3 distrik ini. Jadi anak-anak dari daerah lain datang ke situ sekolah. Ada sekolah, mereka sekolah artinya di yang lebih lanjut. Iya. Macam kuliah di sekolah-sekolah yang berstatus plat merah. Yang negeri ya. Di sekolah-sekolah itu. Oh, untuk sekolah-sekolah kedinasan. Mereka tidak punya akses karena sekolah di sana tidak mendukung. Ya itu. Mendukung, cuman tadi faktor siapa yang mau rekrut mereka, siapa yang mau siapa yang dekat dengan api dia yang panas. Nah, itu yang terjadi sehingga kami dalam beberapa waktu lalu mendampingi Pak Bupati sampai ke APN Surakarta Solo untuk lakukan tanda tangan kerjasama antara pemerintah dengan pihak kampus supaya anak-anak Mansel itu bisa sekolah di sana. Sekolah ke sana. Ya, itu bagus. Nah, nanti juga dalam waktu dekat Pak Bupati juga akan ke IPDN, ke STAN untuk melakukan kerjasama supaya ke depan anak-anak Mansel yang orang tua tidak mampu bisa disekolahkan di sana dengan beasiswa pemerintah. Iya. Ya, itu yang kami dorong di tahun pemerintahan Pak Bernard ke depan nanti. Iya.
Artinya kolaborasi itu yang tadi yang Ya, disampaikan. betul. Cuman memang yang menggelitik saya adalah sebagai seorang politisi, Joni Saiba justru berperan untuk semua distrik. Padahal itu bukan dapilnya. Secara politik itu merugikan loh Pak. Tidak apa-apa, tapi saya punya hati untuk saya masyarakat. Artinya Ya. artinya dapil bisa membedakan antara dapil sendiri dengan fungsi sebagai anggota DPR yang mengayomi semua masyarakat. Ya. Jadi kami beberapa fraksi, Ya. tapi juga 3 komisi juga sepakat untuk kita bantu teman-teman di Dapil 2 terkait dengan jalan ISIM Trans. Nah, sampai hari ini kita juga, loh masa mereka sudah sejauh ini kok pemerintah provinsi belum kasih akses. Ya. Ya, jalan yang dari mata jalan Bintuni masuk sampai ke ISIM. Oke. Ya, itu tidak masih diampar sampai setengah, belum lanjut. Itu belum masuk ke akses ke kampung-kampung, Pak. Itu baru jalan Baru nasional. sampai di Jalan provinsi. ibu kota kabupaten. Isim, ya. Nah, ini. Kemudian di Tahota. Tahota itu ya kesian. Kita berharap di pemerintahan ini harus ada ya cor jalan yang layak. Yang layak. Ya, atur kampung itu yang baik. Sampai hari ini jalan itu masih dari Masih dulu. seperti itu. Itu jalan PMP Mandiri dulu. Waktu Balai kampung juga masih zaman PMP Mandiri dulu. Pimpin mandiri dulu. Nah, artinya ini masih banyak yang harus diperbaiki di Mansel. Masih banyak. Dan sebagai anggota DPR, apa yang Kakak Joni lihat hubungan antara pemerintah Kabupaten Mansel dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal untuk dana otsus ini berjalan maksimal? Kan dana otsus ini ada di provinsi juga. Iya. Nah, sejauh mana Kabupaten Mansel menikmati dana otsus yang ada di provinsi ini? Seperti apa? Seperti apa sih sebenarnya ini? Iya. Dana otsus? Saya tahu bahwa akses dari pemerintahan Mansel ke provinsi dana otsus itu sudah di pagunya sudah ditetapkan memang. Semua sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Iya. Hanya dia turun sampai ke kabupaten, di dalam perencanaan ini saja yang dia tidak berjalan dengan kebutuhan yang ada seperti yang tadi Kakak jelaskan itu ya. Benar. Artinya titik lemah dana otsus ini sampai dia tidak bisa berjalan maksimal, tersentuh sampai di akar rumput ini ada di situ. Iya. Nah, apa pandangan Pak Joni agar dana otsus ini benar-benar bisa tersentuh ke masyarakat? Ini untuk kedepannya. Iya. Untuk ke depan pandangan kami dari fraksi tapi juga anggota DPR Manokwari Selatan dan ini tentu 24 anggota DPR yang ada di Manokwari Selatan kami telah sepakat bahwa pemerintah dalam mengalokasikan anggaran otsus di Kabupaten Manokwari Selatan ya perlu perhatikan perencanaan. Nah, perencanaan yang kami maksud adalah melibatkan orang asli Papua di dalam kebutuhan yang nanti akan pembangunan itu tersentuh. Yang kedua, ya kita berharap pemerintah daerah dalam hal mengalokasikan anggaran otsus itu melibatkan semua stakeholder yang ada agar proses perencanaan sampai kepada pemanfaatan dari dana otsus itu masyarakat bisa merasakan. Nah, tetapi poinnya di sini adalah kami berharap ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Domingus Manacan untuk dana otsus itu langsung dialokasikan ke kampung itu bisa diterjemahkan baik oleh kabupaten yang ada. Ya. Supaya oke lah 4 tahun ini sudah masyarakat sudah tidak merasakan apa itu dana otsus. Tapi ke depan itu harus ya yang langsung dialokasikan ke kampung. Serahkan saja. Ya. Jangan sampai dana otsus ini dianggap gagal di Papua. Di Papua. Dan itu bukan saja di Manokwari Selatan, Pak. Hampir 6 provinsi, 42 kabupaten, 40 kabupaten, 2 kota yang ada di tanah Papua. Tanah Papua ini. Iya. Artinya otonomi khusus ini adalah jalan tengah antara Jakarta dengan Papua. Ya. Kalau otsus gagal,
Berarti ya, apa yang ditakuti Jakarta bisa terjadi. Ya, jadi kita berharap ya Otsus ini menjadi solusi. Oke. Harapan kami Otsus menjadi solusi pembangunan di tanah Papua. Oke. Ya, yang kedua Otsus menjadi jawaban bagi air mata orang Papua. Yang ketiga Otsus harus memberikan jaminan hidup yang layak kepada orang Papua. Ini yang menjadi catatan. Oke. Nah, sebab ya banyak orang Papua khususnya tanda kutip pejabat yang tidak mengelola dana Otsus dengan baik. Oke. Ya, itu hanya dua, mati atau ditangkap KPK. Ya. Itu aja. Menarik. Artinya dana Otsus ini adalah harus betul-betul dipertanggungjawabkan oleh pejabat di Papua ini. Benar. Karena sebagai anak Papua, rata-rata pejabat bupati, gubernur ini orang-orang Papua. Iya. Mereka harus melihat saudara-saudaranya masyarakat ini. Benar. Lewat dana Otsus. Benar. Nah, kalau ini tidak dilakukan seperti yang tadi Kak Joni sampaikan. Benar sekali. Artinya biar anak-anak Papua tidak lagi menangis. Ya. Salurkan dana Otsus sesuai kegunaannya. Amin. Siap. Terakhir Kakak, ada closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sekaligus kepada Bupati Kabupaten Manokwari Selatan lewat Forum Sapa Papua. Terima kasih untuk Forum Sapa Papua dari forum yang baik ini. Atas nama DPRK Kabupaten Manokwari Selatan kami menyampaikan kepada pemerintah daerah agar melakukan perencanaan sampai kepada penyaluran dana Otsus itu harus sesuai dengan roh dari Otsus itu. Yang kedua, ya manfaatkan dana Otsus yang ada bahkan sampai mau sedikit ini untuk kepentingan orang asli Papua. Ya, itu untuk pemerintah daerah dan kepada masyarakat ya agar ya kita sama-sama mempunyai hak yang sama. Masyarakat punya kepentingan untuk menikmati dana Otsus. Maka ya kepada pihak pemerintah dan kepada pihak masyarakat dan pemerintah harus merasakan ya dua ya hubungan terhadap dalam hal pemanfaatan dana Otsus. Ya, itu yang harapan kami dan catatan kami kiranya dana Otsus yang nanti 2026 sudah sedikit ini ya dapat menjadi manfaat tapi juga berkat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Baik. Oke. Itulah tadi bincang kita dengan Bapak Joni Saiba SEMM, Ketua Fraksi Gabungan di DPR Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Dana Otsus harus jadi alat untuk menghentikan air mata anak-anak Papua. Saya Arham Licin, sampai jumpa di episode Sapa Papua berikutnya. Salam. Siap.